Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi rawat inap. Saya dari Sabin Oktavia. Saya Bulan Kamila. Saya Syifa Tasya. Saya Halida Jaya. Saya Rani Iqbal. Saya Fanya Naila. Dan yang pertama, materi pertama ada pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem wajib dilakukan selama sistem masih beroperasi karena beberapa alasan. Misalnya, mungkin sistem masih menyisakan masalah-masalah yang tidak terdeteksi selama pengujian sistem, serta mengantisipasi apabila ada orang jahil menerobos keamanan sistem yang merugikan instansi. Pemeliharaan itu dibagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan hardware dan software. Nah, selanjutnya ada manual program. Pada bagian menu utama terdapat menu-menu yang di dalamnya masih terhubung dengan menu yang lain, yang berupa from langsung. Adapun bagian-bagian menu tersebut antara lain, yang pertama ada from login. Pada saat program dijalankan, akan ada tampilan menu login yang berfungsi sebagai menu awal ketika akan masuk ke dalam program. Bisa dilihat di gambar 4.8.1, di situ ada menu login pengguna. Selanjutnya pada from login terdapat dua tombol, yaitu tombol login dan tombol batal. User atau pemakaian harus memasukkan username dan password pada from login yang tersedia. Setelah itu, klik tombol login. Jika password yang dimasukkan benar, maka akan menuju langsung pada menu utama program. Tetapi apabila password yang dimasukkan salah, maka akan muncul tampilan peringatan konfirmasi seperti di bawah, di gambar 4.8.1.1. Lalu selanjutnya, ada master data. Berikut ini adalah tampilan menu utama setelah proses login. Bagian pertama yang akan dijumpai pada program adalah from utama atau menu utama program. Di gambar 4.8.2 di situ ada from menu utama. Di dalam menu utama terdapat 4 menu utama, diantaranya adalah master data, transaksi, rekapitulasi, dan laporan. Di dalam menu master data terdapat beberapa menu sebagai berikut. Yang pertama ada menu data pasien. Menu data pasien terdapat pada menu utama master data yang berfungsi sebagai menu registrasi pasien baru dan menu penyimpanan pasien. Bisa dilihat gambarnya ada di bawah. Selanjutnya menu data bangsal. Menu data bangsal terdapat di menu master data pada menu utama yang berfungsi sebagai from bangsal yang bertujuan untuk menambah atau menghapus bangsal-bangsal yang ada pada puskesmas, dan gambarnya di bawahnya. Selanjutnya akan dilanjutkan pada rumah sakit ya. Selanjutnya itu ada menu data kamar. Jadi menu data kamar itu terdapat menu master data yang berfungsi untuk memperlihatkan kamar-kamar yang tersedia pada ruang inap. Nah, di sini juga user dapat bahan penghapusan dan pengeditan. Jadi kalau misalnya ada yang keluar, ada yang mau masuk, habis itu kita ngedit data itu bisa di sini. Terus habis itu ada menu data kelas kamar. Data kelas itu berada pada menu master data yang berfungsi untuk melihat dari setiap kamar. Asal yang terlihat. Terus habis itu menu data kategori itu berada pada menu data yang berfungsi sebagai menu utama dari menu berapa itu dimantap. Lalu yang tindakan jadi juga ada dan kapan sih
Setelah itu ada menu data dokter. Menu dokter ini bertujuan untuk mengetahui nama-nama dokter yang bertugas sebagai dokter rawat inap di puskesmas. Yang gambar bisa lihat di bawah. Setelah itu ada menu data jenis penyakit. Nah, data penyakit itu terdapat pada menu master data. Menu data penyakit ini berfungsi sebagai data dasar jenis penyakit yang ditangani di puskesmas. Setelah itu ada menu transaksi. Nah, di bawah menu transaksi itu ada menu transaksi rawat inap. Dalam menu rawat inap berfungsi sebagai menu yang memproses pasien yang hendak melakukan rawat inap. Di dalam menu tersebut, user dapat mencari pasien baru maupun pasien lama dan mengisikan beberapa form yang bersangkutan dengan proses rawat inap. Di antaranya input dokter, input bangsal dan kamar, serta input penyakit yang diderita. Yang gambar bisa lihat di bawahnya. Selanjutnya ada menu rujukan pasien. Dalam menu rujukan pasien ini berfungsi sebagai menu yang memproses data pasien ketika pasien dirujuk ke rumah sakit. Ini tampilannya ada di gambar 4.8.3.2. Selanjutnya adalah menu rekapitulasi. Selanjutnya ada menu rekap penyakit. Nah, menu rekap penyakit berfungsi sebagai menu yang merekap setiap penyakit yang ditangani oleh puskesmas dalam periode 1 bulan. Ini contohnya ada di gambar 4.8.4.1. Selanjutnya ada menu laporan. Selanjutnya lagi ada laporan siar rawat inap. Jadi dalam laporan ini merupakan hasil dari rekapitulasi pasien yang selama ini melakukan rawat inap di puskesmas. Dalam bentuk laporan ini ditampilkan dalam periode per bulan. Nah, selanjutnya ada laporan pasien meninggal. Dalam laporan ini ditampilkan jumlah pasien yang meninggal selama melakukan rawat inap. Data-data pasien yang meninggal tersebut diambil melalui proses pasien pulang. Contoh laporan pasien meninggal itu ada di gambar 4.8.5.2. Lalu ada laporan pendapatan rawat inap. Nah, dalam laporan ini ditampilkan hasil dari pendapatan rawat inap puskesmas yang bertujuan untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh dan menjadi bahan evaluasi instansi. Contohnya itu ada di gambar 4.8.5.3. Dan yang selanjutnya, laporan rekap penyakit. Dalam laporan ini ditampilkan hasil dari seluruh penyakit yang ditangani oleh Puskesmas Grabak 1 Kabupaten Magelang yang bertujuan untuk mengetahui penyakit-penyakit apa saja yang sering ditangani oleh Puskesmas tersebut. Gambarnya itu ada 4.8.5.4. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah dengan adanya penelitian serta pembuatan sistem informasi Puskesmas rawat inap pada Puskesmas Grabak 1 Kabupaten Magelang, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sistem informasi Puskesmas rawat inap pada Puskesmas Grabak 1 Kabupaten Magelang masih kurang efektif dan efisien karena masih berjalan secara manual dan data tersimpan dalam bentuk catatan buku, sehingga mempersulit pencarian dan pembuatan laporan. Untuk itu, pemrosesan yang terkomputerisasi jauh lebih baik. Yang kedua, dengan menggunakan sistem yang telah dibuat, diharapkan dapat menjadi informasi yang akurat, efektif, dan efisien sehingga dapat membantu di dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, adapun yang dapat dilakukan oleh sistem baru adalah kecepatan dalam pemrosesan data, seperti pemasukan, kalkulasi, dan pelaporan. Yang keempat, yaitu dapat menghemat waktu pencarian, pencatatan, dan pemasukan data. Yang selanjutnya, hasil-hasil laporan yang dibutuhkan akan dapat dengan mudah diperoleh dan tepat waktu. Bentuk tampilan dapat mudah dimengerti oleh pemakai atau user, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kinerja dalam rangka melakukan pelayanan dan menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Lalu di sini ada saran. Dari kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut, yaitu untuk mencegah terjadinya hambatan dalam pengolahan data pasien, maka penulis menyarankan pada Puskesmas Grabak 1 Kabupaten Magelang untuk menggunakan aplikasi yang telah Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. ingin berpendapat, kalau di bagian form loginnya,
itu kan ada peringatan kalau username sama passwordnya tidak tepat. Tetapi di sini tidak digambarkan bagaimana cara untuk recovery passwordnya. Karena kan kemungkinan salah password itu mungkin aja terjadi kan. Tapi di sini Puskesmas sistemnya belum ada untuk recovery passwordnya. Bagaimana menurut yang lain? Iya sih, soalnya kan kalau misalnya itu belum semuanya tahu yang username sama passwordnya, mungkin harusnya kasih tahu aja gitu ya. Menurut yang lain, Ya, yang lain gimana? Mungkin tuh sengaja tahu nggak ada recovery password, jadi kayak cuma beberapa orang aja gitu loh. Kalau misalnya ada recovery password, nanti orang lain bisa buat password sendiri gitu lah, tapi pakai akun orang lain gitu. ya Tapi ada ada second factor yang buat ini kan untuk verifikasinya. Maksudnya kayak kalau misalnya user tertingginya aja lupa misalnya atau sistemnya error nggak bisa dibuka di hack atau gimana. Itu recovery password itu sih. Itu bisa aja nggak sih kayak yang di SIM RS Kanza, jadi masuknya lewat server utama. Nah, ya itu bisa. Iya. Oke. Yang lain melihat kesalahan lain nggak? enggak sih, kalau kata gue, menurut gue jurnalnya udah bagus, dia udah tahu detailnya TPS. Oke, dari semua ini udah lumayan bagus ya. Cuman mungkin di sini belum ditampilin kalau usernya atau penggunanya itu dapat pelatihannya semua, karena kan bisa aja nggak semuanya harus satu orang yang ngisi. Oke, makasih semuanya. Terima kasih semua. Tutup. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Udah bareng. Ah, Kita bareng. Dadah.